Oke, di sini saya kasih lihat Bapak Ibu ya. Ini adalah saldo dari Binance aku yang masih nganggur. Ini saldo dari Binance-ku yang saat ini dalam bentuk koin ya, entah Bitcoin, Ethereum ataupun BNB. Intinya dalam bentuk koin aset yang naik dan turun ya. Nah, di sini bisa di-connect ke Binance ataupun di toko kripto. Nah, kalau di toko kripto kan 0 ya kan. Nah, kebetulan saya di sini pakai Binance, oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini saldo kredit. Kredit ini apa? Karena saldo kita itu ada di rekening masing-masing, istilahnya Moonbot ini tidak bisa memotong saldo kita. Padahal ada sharing profit 80-20 kan. Dia nggak bisa motong. Otomatis apa? Kita bentuk sistem pulsa atau gampangnya kayak kredit ini. Setiap kali ada profit, contohnya seperti ini ya. Hari ini saya profit $10, oke? Dilihat barusan koin AVAX 124237. Untungnya $0,46. Berarti kalau misalkan profit, potongan 20%-nya itu dari kredit. Ya, kita lihat di kredit. Nah, sama ya, 124237 0,09 potongannya. Itu dipotong dari pulsa atau kredit tadi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan adalah, Paken, kamu modalnya berapa? Saya jujur dari awal bergabung, saya nggak langsung dananya besar kayak gini, misalkan. Kenapa? Waktu awal itu saya nyoba-nyoba. Modal saya 1.000, terus bulan kedua 2.000, bulan keempat atau kelima 5.000, terus bulan keberapa saya lupa 10.000, baru bulan Mei saya 15.000 gitu loh. Jadi kalau dibilang, Pak Ken, profit sampai sekarang berapa? Kita harusnya ngomongin persentase. Tapi kalau mau ngomongin nominal nih, $4.485. Itu sekitar berapa? Yuk coba kita hitung sama-sama. Kalkulator 4.485 kalikan aja 14.900 ya kalau nggak salah harga dolar saat ini ya. Berarti saya udah untung 66,8 juta kayak gitu. Ya, cuman ingat sekali lagi, cara kerja dari Moonbot itu seperti apa sih sebenarnya? Cara kerja Moonbot itu adalah, sebentar ya, cara kerja. Nah, cara kerja Moonbot itu simple. Jadi ketika harga turun, kita nggak mau jual loh. Contoh nih, beli pembelian inisial step 0, terus turun, beli lagi, turun 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 beli lagi. Nah, kita nggak perlu menunggu harganya naik terbang tinggi baru kita jual. Tapi kita hanya butuh dia naik 1,3 sampai 1,5%. Ya, step 6 naik 1,3 sampai 1,5%. Maka step 6 ini akan dijual. Bagaimana dengan step 0 sampai step 5? Kita akan hold. Kenapa? Karena kita bergerak di spot market. Ketika harganya sedang turun, artinya kita tidak rugi selama kita tidak jual. Dan kalau perlu, kita serok lagi mumpung lagi murah gitu loh. Step 1, murah ya, turun lagi. Step 2, murah ya, beli lagi dah, turun lagi. Step 3, dan seterusnya. Jadi maka yang terjadi turun beli, naik jual, turun beli, naik jual, turun beli, naik jual. Nah, karena mindset kita adalah kita mindsetnya investasi sebenarnya. Bahwa kalau kita pegang barang ya, kita pilih barang yang istilahnya kalaupun turun sifatnya itu hanya sementara seperti itu loh. Nih turun naik, turun jual, turun beli, naik jual ya seperti itu. Jadi kayak beli, jual, beli, jual. Realnya dalam kondisi yang ada itu seperti apa? Yuk kita cek ya. Ini akun Binance-ku ya, kita buka ya. Nah, kita masuk ke menu market, kita buka ke sini, sebutlah koin Matic ya. Sembarang aja saya buka Matic. Nah, realnya ya kayak gini nih. Buy sell, beli jual, beli jual. Meskipun market turun tuh, beli jual, beli jual, beli jual, beli jual. Nah, ini realnya praktek di lapangan tuh seperti ini. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, terkait kondisi kalau misalkan turun tidak dijual artinya kan berarti kita sebenarnya lagi floating kan, ya kan? Jawabannya betul sekali. Tapi istilahnya kita pegang barang-barang bagus. Gimana Pak tahu barang-barang bagus atau enggak? Nah, di sini kita ada fitur coin grouping. Jadi kita memilih koin-koin yang kategorinya itu blue chip atau big caps. Kapitalisasi pasarnya besar. Mau 3 besar, 10 besar, 20 besar. Yang harapannya koin-koin ini kalaupun turun sifatnya itu adalah sementara. Contoh, kamu beli emas, harga emas turun, kamu panik gak? Enggak, kenapa? Nanti emas juga naik lagi. Kamu beli tanah, tanahnya harganya turun. Kira-kira kamu panik gak? Enggak, kenapa? Ya nanti juga naik lagi, ya kan? Sama, seperti ini juga. Makanya kita memilih koin-koin besar. Kita nggak mau main koin-koin micin, koin-koin baru, koin-koin nggak jelas. Kita fokus di 3 besar, 10 besar, ya, 20 besar. Contohnya kayak begitu. Ya, nah sehingga apa? Kalau misalkan dilihat di sini, wah minusnya banyak ya Pak Ken ya. Ya, oke. Ini tapi tidak rugi selama aku tidak jual. Ingat ya, ini udah koin-koin bagus nih. Ini lagi turun, ya kan? Nah, lagi minus kan? Minus ini bukan berarti saya rugi loh, karena belum dijual. Emas lagi turun. Saya nggak rugi karena tidak dijual. Nah, konsepnya gitu ya. Ini minus, oke lagi turun nih harganya. Tapi, selama saya tidak menjual ini, saya tidak rugi. Oke, logikanya kalau misalkan saya jual rugi dong. Tuh minusnya 660, 500, 370. Ini berapa nih? Udah mungkin udah puluhan juta ya kalau saya cut loss ya. Saya jual rugi nih ya.
lagi BU nih misalkan gitu ya. Oke. Nah, tapi dengan profit saya seperti ini, yuk kita hitung sama-sama ya. Sekarang saya kalau ditotalin dapatnya berapa sih? Oke, 668 kalkulator ya. 668. Saya jual rugi nih ya. 12.529 2530 lah ya, 12.530 tambahin dengan saldo saya di saving 3.058. 3.058. Oke. Dengan kondisi saya menjual rugi. Dengan kondisi saya jual rugi nih, ini lagi turun semua harganya. Saya lagi jual rugi nih ya. Dengan saya jual rugi, 15.000 saya malah untung 16.256. Kurangnya 15.000, nah, kalikan dengan 14.950 misalkan. Tuh, saya untung 18,7 juta meskipun saya jual rugi. Tapi ngapain? Ibarat emas lagi di bawah, kalau kita nggak BU banget, kita nggak butuh uang, istilahnya lagi mendadak butuh dana dan sebagainya, ngapain dijual? Mending kita hold aja, kita simpan. Makanya mindset dari Moonbot adalah, sebentar ya, saya salah pencet lagi. Sebentar ya. Oke, cara kerja ya. Mindset dari investasi atau trading transaksi menggunakan Moonbot adalah ya, karena Bitcoin itu kan harganya naik turun seperti ini. Dan diprediksi 2024, 2025 harga Bitcoin itu bisa menyentuh harga 500.000 sampai 1 juta dolar. Nah, jadi mindset yang perlu ditanamkan di otak adalah yang namanya investor selalu berpikir jangka panjang. Tidak ada yang skala 1 sampai 2 bulan. Biasanya skala tahunan, mungkin 2 sampai 5 tahun contohnya. Kedua, ketika harga turun, investor tidak perlu panik karena mereka meyakini bahwa aset yang mereka beli mempunyai tren naik secara jangka panjang. Contoh emas. Emas kalau turun kita nggak panik dong, nanti juga naik lagi lebih tinggi. Tanah kalau turun, kita panik nggak? Nggak, kenapa? Tanah lama-kelamaan juga naik lagi ya kan. IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Sama juga begitu ya. Yang ketiga, ketika harga turun, itulah kesempatan untuk kita menabur lebih banyak. Ketika harga naik, itulah kesempatan kita untuk panen besar. Maksudnya gimana? Orang kebanyakan ketika harganya sedang naik, mereka ikut-ikutan beli, namanya FOMO. Ketika turun, mereka ikutan jual, panik selling gitu ya namanya ya. Nah, padahal investor apa yang mereka lakukan? Mereka kebalik. Ketika turun mereka membeli, ketika naik mereka jual. Nah, mindset di Moonbot juga begitu. Ya, ketika harga turun, kesempatan untuk menabur. Ketika harga naik, itulah kesempatan untuk kita panen besar. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Thank you ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan hal baiknya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.